Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayo ikhwan rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan pada pembahasan yang terdahulu bahwasanya kaidah pengobatan badan intinya ada 3. Yang pertama menjaga kesehatan, igtanim khamsan qabla khamsin wa minha wasihhataka qabla maradika. Menjaga kesehatan yang menurut Rasulullah SAW bersabda, gunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Di antaranya adalah jagalah kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Ini menjaga kesehatan, menjaga tubuh dari segala macam bentuk penyebab yang bisa menyakiti dirinya. Banyak sekali ya. Di antaranya dijabarkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pada pembahasan berikutnya tentang orang yang sakit dibolehkan, orang yang sakit di bulan suci Ramadan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuka puasa karena uzur sakit. Kalau seandainya dia berpuasa maka akan semakin bertambah parah sakitnya, sehingga menjaga dari kesehatan, menjaga dari penyakit. Juga bagi musafir diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa. Ini juga penjagaan kesehatan. Dari segi apa? Bagi musafir biasanya musafir capek. Kalau seandainya tenaganya dikuras, kekuatannya dikuras, sedangkan dia sedang dalam keadaan safar, perjalanan yang jauh, terik matahari yang panas, dahaga yang menyiksa dirinya, dan faktor-faktor yang lainnya, maka akan semakin sakit. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan hambanya
supaya tidak bertambah buruk. Oleh karena itu dibolehkannya berbuka bagi orang yang sakit dan musafir di bulan suci Ramadan supaya sehatnya, supaya badannya itu sehat. Artinya ini penjagaan supaya tidak terlalu parah, ngedrop sakitnya. Ya, ini dari segi hifdzus shihah. Oleh karena ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Faqala fi ayatus shaum, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat berpuasa tentang berpuasa, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang di antara kalian sakit di bulan suci Ramadan atau sedang dalam keadaan musafir perjalanan, maka boleh baginya berbuka puasa. Kemudian dia gantikan puasanya tersebut min ayyamin ukhar, di hari yang lain. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di sini mengatakan fa'abahal fitr lil marid li'udhril marad. Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi orang yang sakit untuk berbuka puasa di bulan suci Ramadan supaya enggak tambah sakit, supaya enggak semakin parah karena tenaganya yang sudah terkuras dengan sakitnya. Bagaimana kalau seandainya orang sakit dia berpuasa, tambah ngedrop, tenaganya enggak ada. Makanya supaya dijaga kesehatannya, syariat ini atau Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan aturan, yang menetapkan syariat, membolehkan berbuka supaya kuat, supaya ada asupan bagi orang yang sakit, sehingga enggak semakin memberatkan bagi umatnya. Bayangkan bagi orang yang sakit dia diwajibkan untuk berpuasa, maka berat yang seperti itu, yang efeknya kepada badan dan tubuh, kesehatan badan akan semakin parah badannya, tubuhnya, fisiknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membolehkan berbuka dalam rangka menjaga kesehatan badannya. Ini dari segi ini. Walil musafir talaban li hifdz sihhatihi wa quwwatihi. Juga bagi orang musafir di bulan suci Ramadan boleh baginya berbuka puasa. Kenapa boleh? Talaban li hifdz sihhatihi, dalam rangka penjagaan kesehatan badannya, kekuatannya, energinya, supaya enggak ngedrop, supaya enggak parah sakitnya atau fisiknya, badannya, karena sudah terkuras dengan safar, sudah terkuras dengan perjalanan yang letih, yang capek, yang memakan energi, tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Apalagi kalau ditambah diwajibkannya puasa, lebih berat lagi. Oleh karena itu Allah menjaga kesehatan hambanya sehingga tidak memberatkan kepada hambanya dengan dibolehkannya berbuka bagi orang yang sakit dan musafir. Dalam rangka apa? Penjagaan kesehatan hambanya. Li'alla yadhhibu as-sawm bis-safar li ijtima' shiddatil harakah. Karena yang namanya musafir itu membutuhkan energi gerak yang powerful, dibutuhkan energi yang sangat maksimal. Bayangkan kalau sudah energinya terkuras ditambah dia puasa, akan memberatkan hambanya.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala yang membuat aturan syariat ini ya, yang tadinya hukum asal dia secara umum diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan, dikecualikan dalam rangka apa? Penjagaan kesehatan badan. Wa ma yujibuhu min at-tahlil wa 'adam al-qada alladhi yakhlifu ma tahallal, untuk menggantikan tenaga-tenaga yang sudah habis, nggak ada asupan makanan yang sudah terkuras sehingga kekuatannya lemah, kembali lagi lemah. Fabaha lil musafirul fitr hifdhan li sihhatihi wa quwwati amma yud'ifuha. Maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi orang yang sakit di bulan suci Ramadan dan musafir untuk berbuka puasa dalam rangka apa? Menjaga kesehatan hamba tersebut, orang tersebut, kekuatannya dari apa yang memberatkan dirinya. Nah, ini di dalam Islam penjagaan seperti itu sudah ada, sudah dipikirkan, sehingga di dalam Islam tidak ada yang memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau dia nggak bisa sholat, misalkan dalam keadaan berdiri, dia lagi sakit, keseleo kah, asam urat kah, saraf kejepit kah, maka dibolehkan dalam syariat ini sholat dalam keadaan duduk. Ini juga dalam bab hifdzus shihhah, penjagaan kesehatan. Kalau dia paksakan berdiri sholatnya dalam keadaan pinggangnya sakit, kakinya sakit, badannya sakit, maka akan semakin memberatkan dan semakin sakit, parah sakitnya. Dari segi itulah syariat ini yang mengatur, yang membuat aturan syariat ini adalah Allah. Membolehkan keringanan itu, yang tadinya sholat berdiri boleh jadi duduk. Duduk juga nggak bisa, ya berbaring. Berbaring nggak bisa, ya bergerak semampunya. Inilah syariat Islam atau kandungan dari agama Islam yang sempurna, tidak memberatkan kepada hambanya. Kalau dia paksakan, maka akan semakin memberatkan kepada dirinya sendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini ditinjau dari segi apa? Penjagaan kesehatan supaya tidak lebih parah lagi. Nah, ini yang pertama, masalah puasa bagi orang yang sakit dan bagi orang yang musafir. Yang kedua, masalah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala fi ayatil hajj, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah tentang permasalahan haji, faman kana minkum maridan aw bihi adza min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Barang siapa yang di antara kalian sakit atau dia mempunyai penyakit di kepalanya, mungkin kutuan atau gatel atau memang sering pusing atau penyakit apa saja yang berkaitan dengan kepala, ya, maka boleh baginya untuk mencukur kepalanya, kemudian diganti dengan fidyah, tebusan apa? Siyamin au shadaqah au nusuk. Dia berpuasa
bayar fidyahnya, atau sedekah, atau menyembeli. Fa bahalil marid, maka Allah Subhanahu wa taala bolehkan bagi orang yang sakit ketika dalam keadaan haji, wa man bihi adam ra'si, orang yang mempunyai penyakit pada kepalanya dari kutu, gatal, penyakit kulit atau apa saja di kepalanya, boleh baginya untuk mencukur kepalanya ketika ihram, ketika dalam keadaan ihram. Kenapa demikian? Istifragan limadatil abkhirah ar-radi'ah allati aujabat lahu al-adha fi ra'si bihtiqaniha tahta sya'ar, yang intinya untuk penjagaan lebih sehat lagi. Kenapa? Dengan dicukurnya kepala, ya, bagi orang yang ihram ketika haji, supaya apa? Dari segi, ya, abkhir ar-radiyah, ya, ini mungkin ada gasnya, ada udaranya, atau ada asapnya, mungkin nggak kelihatan, tapi ini bahasa klasik, ya. Nah, ditinjau dari segi pengobatan bahasa. Nah, ibarat kalau bahasa modern sekarang, ya mungkin ada yang percaya, ada yang tidak. Masalah angin masuk ke dalam tubuh, masuk angin. Kalau di sini diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dengan madatul abkhirah ar-radiyah, angin yang jelek, ya. Ini kaitannya dengan angin, ya, bukhur, asap, angin di dalam tubuh, ada enggak? Ya ada. Ini istilah mungkin pengobatan tradisional. Istilah yang lain mungkin tidak ada, versi lain, ya. Tapi yang kita bahas di sini adalah pengobatan atau tibbun nabawi, sehingga ya tetap kita menggunakan istilah bahasa yang dipakai oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu limadatul abkhirah ar-radiyah. Ada faktor penyebab penyakit dalam yang buruk. Apa? Di sini disebutkan bukhur atau gas, atau mungkin asap. Ya mungkin kalau nggak kelihatan, secara kasat mata memang nggak kelihatan. Tapi kalau antum biasa kepala panas, dibotak, coba pegang kepalanya, kayaknya berasap. Itu pendekatannya, ya, lebih mendekatkan kepada pemahaman, ya. Nggak jauh beda dengan asam lambung, ya. Asam lambung biasanya gitu, atau sesak napas, atau sakit ulu hati, atau pusing ke kepala ketika dibotak atau dibekam kepalanya, hilang pusingnya karena nyumbat di kepala. Nah, itu. Atau dengan was-was, bisa jadi, ya, banyak faktor. Itu gas lambung atau GERD, karena ada gasnya. Ada gasnya, ya mungkin bukan gas LPG, bukan, ya, bukan yang dimaksud gas LPG, bukan, tapi gas lambung. Ya, bahasa Ibnu Qayyim di sini dengan abkhirah, jamak dari bukhur, yang artinya adalah ya gas. Gas itu ya bukan gas LPG atau
Ya, LNG gas bukan. Gas itu kan berbeda-beda. Ini istilah saja. Ya, meminjam istilah ya supaya lebih memudahkan pada pemahaman. Limadatul abkhar ar-radiyah allati aujabat lahul adza. Kalau seandainya gas tersebut atau asap yang menyumbat pada atau angin yang menyumbat kepada kepalanya masih mendekam, masih berada pada kepalanya, ya, maka akan menyakitkan dia. Oleh karena itu dibolehkan apa? Untuk mencukur rambut supaya asapnya keluar. Ya. Seperti itu. Ar-radiyah allati aujabat lahul adza, yang bisa menyakitkan dirinya terkhusus pada organ atau anggota kepalanya. Bihtiqaniha tahta sya'ar, karena menyumbat di bawah rambut. Kalau dibotak, fa idza halaqa ra'sahu, kalau dibotak, dicukur rambutnya, tafattahatil musham, terbukalah penyumbatan-penyumbatan itu. Lebih-lebih kalau dibekam misalkan. Wa kharajatil kal abkhurah minha, maka keluarlah penyakit-penyakit yang sifatnya hubungannya dengan gas atau asap atau yang semisalnya dari kepala tersebut. Maka mengeluarkan gas itu namanya istifral minal mawadil fasidah. Kemarin hubungannya dengan ucapan Ibnu Qayyim apa? Istifragul mawadil fasidah, mengeluarkan zat, benda, sesuatu yang menyakitkan tubuh. Sesuatu yang menyakitkan tubuh. Ini kok udah dicek misalnya lab, cek ini, cek itu, masih aja pusing. Ya, minum ini, minum itu masih aja pusing. Tetapi ketika dibotak, dicukur kepalanya agak enteng. Apalagi dibekam, lebih enteng lagi kepalanya. Ini mengeluarkan zat yang bisa merusak tubuh, merusak badan, sehingga dari situlah penjagaan kesehatan hubungannya. Fahadal istifraq, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mengeluarkan zat ini dikiaskan segala bentuk sesuatu yang merusak tubuh, yang menyumbat dan merusak badan. Itu kalau dari segi gas, angin, ya, angin di dalam tubuh, ya, terlepas bisa diterima atau tidak istilah itu, karena pembahasan kita adalah pembahasan tradisional, bukan pembahasan yang lainnya dalam artian tibun nabawi. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hadzal istifraq, mengeluarkan zat yang membahayakan tubuh ini, dikiaskan segala bentuk sesuatu yang merusak tubuh. Misalkan dia jalan-jalan nggak pakai sendal, ternyata ketusuk duri. Bagaimana? Ya dikeluarkan durinya, gitu. Ini juga mengeluarkan. Atau kalau dari segi makanan, kemarin dia kepenuhan, makan bakso, makan mie ayam, makan padang, minum es teler, kira-kira gimana? Ditambah lagi ketoprak, mantap. Kira-kira gimana? Bisa napas nggak? Ditanya sekarang. Hah? Enggak. Lah ini kan membahayakan. Datang ke misalkan ke terapis atau pengobat atau apa,
sesak napas. Kenapa? Makan ayam, bakso, apalagi tadi ketoprak, semua dia makan. Ya Pak, ini kelebihan makanan. Lah terus piye? Gimana mengeluarkannya? Berarti kan menyakitkan tubuhnya, lambat laun, walaupun enggak langsung ya. Minimal terlihat dari kondisi sekarang, terlihat dia sesak napas. Ternyata tadi habis makan mie ayam, bakso, es, inilah itu semua. Ya, padangnya belum, satenya belum, ketopraknya masuk semua. Ngeluh dia, kok anak sesak napas ya? Ya pastilah sesak napas. Ya, gimana tidak? Ya seperti itu, nyumbat. Lah ngeluarkannya gimana? Kalau masih baru ya dimuntahkan. Itu kalau masih baru. Kalau masih baru. Lah kalau sudah lama gimana? Misalkan sudah sehari kebanyakan makan, biasanya apa? Biasanya apa? Ramadan. Allahu Akbar. Ya. Makan apa? Gorengan, bala-bala pakai sambal. Habis itu apa? Es. Habis itu apa? Kolak. Berapa? Ronde nih. Kemudian apa lagi? Lontong. Masya Allah. Baden terus apa? Ini belum nasi ini. Ya. Mungkin detik itu dia nasi. Ya langsung mungkin. Kira-kira gimana? Salat Isya, azan Isya, Allahu Akbar. Kira-kira gimana? Anak mulai sakit perut, masuk WC dan lain sebagainya. Itu masih mending. Langsung pingsan gimana kira-kira? Kepenuhan. Walaupun secara asal apa? Makanan yang halal. Benar nggak? Bala-bala halal ya, semuanya halal, betul. Es ini, es itu semuanya boleh. Bala-bala sambal dan lain sebagainya. Ya halal. Tapi karena berlebihan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian dan janganlah kalian berlebihan. Berkata Ali bin Hasan rahimahullah, wa qad jama'a Allah Subhanahu wa taala at-tibb kullahu fi nisfi ayatin. Kata Al-Imam Ali bin Hasan rahimahullah radhiyallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan ilmu kesehatan di dalam satu ayat atau setengah ayat. Surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian dan janganlah kalian berlebihan. Ya. Nah, enggak boleh berlebihan. Karena apa? Rasulullah SAW mengatakan, ma'amala ibnu Adam wi'an syarran min batnihi. Tidak ada dari Bani Adam, anak Adam, mengisi ya sesuatu yang paling buruk dari perutnya, ya kecuali masalah makanan, masalah perut. Cukuplah bagi dia ya akalat yuqimna salbahu. Dia makan minum cukup untuk dalam rangka menegakkan tulang sulbinya, tulang badannya supaya tegak, nggak letoy. Kenapa? Belum makan, lemes. Ya kan, ini juga salah juga. Ya makan, tapi kalau sudah makan, kira-kira badannya udah ya tegak. Nah, ya di stop dulu, atau ya cukup kalau sudah seperti itu.
Wa in kana lahu la mahala, kalau enggak bisa dihindari, fa thuluthun li ta'ami, sepertiga perutnya untuk makanan. Wa thuluthun li syarabih, sepertiga perutnya untuk minuman. Wa thuluthun li nafasihi, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Ya kalau enggak bisa nafas gimana? Masuk IGD. Nah, ini bahaya. Kenapa? Kebanyakan bala-bala misalnya. Habis ya buka puasa. Nah, jadi seperti itu. Ya, ini tadi kalau masih baru ya dimuntahkan. Lah kalau sudah lama, gimana cara pengeluarannya? Hah? Kalau misalnya udah lewat sehari, 2 hari masih sesak napas, berarti makanya apa? Masuk rumah sakit, ya monggo silahkan, nggak melarang, ya silahkan. Kalau kepenuhan, biasanya apa? Pakai obat pencahar atau herbal pencahar. Pencahar itu apa? Mengeluarkan kotoran. Itu bertahap. Kalau tingkatannya masih ringan, itu pakai madu cukup. Kalau nggak bisa dikasih madu, nggak keluar, ya kotorannya, bertahap. Mungkin tahapan yang berikutnya pakai yang gratisan aja ya. Teh hijau, ya plus madu. Teh ini kalau nggak keluar, yang paling biasa tingkatan yang berikutnya pakai teh jati Cina. Teh jati Cina itu untuk pencahar, mengikat kotoran, dikeluarkan. Biasanya sudah keluar maka apa? Lebih enak nafasnya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami? Ini kalau misalnya dia kepenuhan hari kedua, hari ketiga, keempat, tapi itu juga dilihat, enggak mutlak juga, tidak dilihat keadaannya, situasi dan keadaannya. Ya, dalam artian fisiknya juga. Ya, makanya bertahap, enggak menggunakan herbal itu enggak langsung jati Cina misalkan, yang tinggi enggak. Ya, atau syubrumah misalkan nanti akan ada di anjuran dari Rasulullah SAW diantaranya dengan syubrumah untuk pencahar, mengeluarkan kotoran. Itu bisa dari situ, bisa dari yang lainnya. Sehingga solusinya bertahap. Kalau misalkan dia mengeluarkan dengan air madu cukup, ya sudah cukup. Misalnya madu sama zaitun bisa mengeluarkan kotoran, bisa. Atau kalau itu nggak mempan, ya naikin, ya dengan yang lainnya. Atau itu nggak mempan, ya naikin lagi dengan yang lainnya. Ya sehingga tidak langsung dengan herbal yang kuat sifatnya, dosisnya. Nah, itu kalau seandainya penyakitnya baru, ya disesuaikan, nggak bisa disamakan. Ya masing-masing beda keadaan tubuh seseorang beda. Nah, ini dalam rangka semuanya apa? Menjaga kesehatan. Di dalam Islam sudah ada menjaga kesehatan, itu sudah ada. 1400 tahun yang lalu sudah ada masalah kesehatan, masalah pengobatan, penjagaan badan. Ya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wal asya'u allati yu'dhi inhibasuha wa mudafa'atuha 10. Faktor penyakit
yang bisa merusak badan kalau sudah masuk ke dalam tubuh akan menyumbat, menghalangi kesehatannya, itu ada 10 faktor. Yang pertama adam, masalah darah. Apabila darahnya sudah bergejolak, kalau tidak dikeluarkan maka biasanya apa? Berbahaya. Minimal apa? Stroke. Minimal. Ya, maksimal apa? Wassalam. Ya, wassalam, selesai. Yang kedua, al-mani. Kalau udah kebanyakan mani, tangkinya udah full, ini bahaya. Paham? Yang sudah nikah nih yang paham. Itu ada sensornya. Ya, ada sensornya. Oh, udah full tangkinya, itu sensornya ada. Contoh kecilnya, simpelnya, subuh harusnya dia bangun sendiri, dia bangun berdua bangunnya. Itu sensor. Subuh-subuh. Paham? Ini bagi yang laki-laki. Ya, itu ada sensornya. Udah ada dari sananya. Itu yang normal. Yang enggak normal ya tetap dia tidur. Tetap aja tidur. Nah, itu mudahnya. Wal maniyu idza tabayyag, air mani kalau sudah full itu harus dikeluarkan. Makanya orang yang enggak nikah nih, ya mohon maaf, jangan tersinggung. Ini bahaya. Karena tangkinya full terus, baik laki maupun perempuan. Akan dibahas nanti. Di antaranya akan menimbulkan kegilaan, tapi bertahap ya. Gila itu enggak langsung gelo, enggak. Ya, bertahap itu enggak. Ya, wal baul, kencing kalau sudah ditahan maka apa? Bahaya. Makanya di dalam sholat Rasulullah SAW mengatakan apa? Di antaranya la sholata bihadrat ta'am wala wa yudafi'ul akhbathan. Ya, di antaranya menahan air kencing enggak boleh ketika sholat. Dia batalkan sholatnya, dia kencing. Dan juga buang air besar, enggak boleh ditahan. Ya, kemudian yang berikutnya adalah rih, angin juga nggak boleh ditahan. Mau ditahan dia akan nyelinap kemana-mana. Ditahan di bawah, naik ke atas, tahan ke atas, naik lagi kemana? Ya kan bahaya itu. Kemudian walqai, muntah. Kemudian al-utas, bersin, jangan ditahan. Kemudian tidur juga jangan ditahan. Walju, rasa lapar, jangan ditahan. Wal atas juga rasa haus nggak boleh tahan. Wa kullu wahidin min hadhil 'asharah yujibu habsuhu da'an minal adwiya bihasabih. Masing-masing dari 10 poin ini pasti ada efek sampingnya dari penyakit yang akan mempengaruhi kesehatan dia, tubuh dia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.